Perkenalkan, nama saya Gina Nabila Deani dari kelas N1C dari NIM 25314050111024 dari Universitas Brawijaya di mata kuliah Pengantar Administrasi Bisnis, dan izinkan saya untuk menjelaskan PPT yang saya buat dalam rancangan bisnis atau usaha yang saya bikin. Bisnis Bakery Sus Omas dari Gina Nabila Kue Sus merupakan salah satu jenis pastry yang dikenal luas karena teksturnya yang lembut, rasanya yang manis, serta pengalaman makan yang khas dan memuaskan. Sebagian dari keluarga Chalks Pastry Kue Sus memiliki struktur kulit yang ringan, berongga dan sedikit renyah di bagian luar, namun tetap lembut saat digigit. Keunikan inilah yang membuat kue sus berbeda dari pastry lainnya dan memberikan sensasi tersendiri bagi pecintanya. Dalam perkembangannya, kue sus tidak hanya dipandang sebagai cemilan sederhana, tetapi telah menjadi ikon kuliner yang diminati oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Visi dan misi usaha. Misi ini menekankan pentingnya pemilihan dan penggunaan bahan baku secara cermat dan mengolah bahan baku dengan bijak, berarti memilih bahan yang berkualitas, memastikan tidak ada pemborosan, mengontrol stok agar tetap segar, dan menjaga konsistensi rasa dan pengelolaan keuangan adalah kunci keberlanjutan bisnis. Misi ini mencerminkan komitmen untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur, serta menyusun anggaran yang menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produk. Manfaat usaha kue sus sangat sesuai dijalankan oleh pelaku UMKM karena tidak membutuhkan modal besar dan peralatan kompleks maupun keahlian profesional yang rumit. Proses pembuatan yang relatif mudah dipelajari sehingga pemula pun dapat memulai bisnis ini setelah beberapa kali latihan atau mengikuti panduan dasar. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga umumnya tersedia di toko-toko terdekat dan memiliki harga yang terjangkau sehingga risiko kerugian dapat ditekan. Untuk tahap awal, produksi kue sus bahkan dapat dilakukan dari dapur rumah sehingga tidak harus membuka toko fisik atau menyewa tempat usaha. Kue sus memiliki tampilan yang cantik dan rapi dan mengunggah selera sehingga sangat mudah menarik perhatian pengguna media sosial. Bentuknya yang bulat, teksturnya yang halus, serta isian krim yang dapat dibuat tampak meleleh atau penuh warna menjadikan produk ini sangat fotogenik. Tampilan visual seperti inilah sangat cocok dipromosikan di platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang mengutamakan konten visual. Hanya dengan pencahayaan sederhana dan sudut pengambilan gambar yang tepat, kue sus sudah bisa terlihat premium, estetik, dan menggoda. Selain itu, kue sus juga fleksibel untuk dikreasikan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Salah satu kekuatan utama dalam menjalankan usaha kue sus adalah ketersediaan bahan baku yang sangat mudah dan didapatkan di berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional, minimarket, hingga toko bahan kue. Yang kedua, threats atau ancaman. Usaha kue sus menghadapi tingkat persaingan yang cukup tinggi, terutama karena banyak UMKM, home bakery, maupun toko roti besar yang menawarkan produk serupa. Kue sus merupakan salah satu produk pastry yang mudah dipelajari dan relatif cepat diproduksi sehingga banyak pelaku usaha yang memilihnya sebagai menu andalan. Weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan utama dalam usaha kue sus adalah daya tahan produk yang relatif singkat. Kue sus termasuk kategori pastry basah yang menggunakan isian krim berbahan dasar susu, telur, dan mentega. Bahan-bahan yang sifatnya mudah rusak jika tidak disimpan dengan benar. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Dalam beberapa tahun terakhir, peminatan terhadap snack sebagai sajian acara maupun hadiah semakin meningkat. Masyarakat kini cenderung memilih hidangan praktis yang mudah disajikan dan memiliki tampilan menarik. Kue sus menjadi salah satu jenis pastry yang sangat cocok memenuhi kebutuhan ini karena ukurannya yang mungil, rasanya yang universal, disukai berbagai kalangan, serta tampilannya yang mudah dibuat cantik dengan variasi topping dan dekorasi. Analisis komponen BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama, customer segment. Segmen pelanggan ini terdiri dari konsumen yang membeli kue sus bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi sebagai bentuk hadiah, bingkisan, atau hampers untuk diberikan kepada orang lain. Kedua, value proportions. Kue sus yang ditawarkan memiliki proporsi nilai utama berupa rasa yang enak dan tekstur kulit yang lembut serta isian krim yang halus dan lumer di mulut. Selanjutnya ada channels. Penjualan langsung menjadi salah satu saluran distribusi yang paling efektif bagi usaha kue sus, terutama pada tahap awal bisnis. Selanjutnya ada customer relationship. Layanan personal dan ramah merupakan kunci utama dalam membangun kuat dengan pelanggan. Pada usaha kue sus, terutama karena bisnis kuliner rumahan sangat mengandalkan kepercayaan dan kedekatan. Selanjutnya ada analisis komponen BMC model Canvas. Yang kelima, revenue stream. Penjualan langsung per buah atau per box atau paket merupakan sumber pendapatan utama bagi
Bagi usaha kue sus, model ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk memilih jumlah pembelian sesuai kebutuhan, sekaligus membagi peluang bagi pemilik usaha untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Selanjutnya ada key research. Bahan baku merupakan sumber daya paling penting dalam produksi kue sus karena menentukan kualitas, rasa, tekstur, dan konsistensi produk. Tepung berperan sebagai struktur utama kulit kue sus, sementara telur membantu membentuk adonan yang mengembang saat dipanggang. Key activities. Proses produksi kue sus merupakan aktivitas inti yang menentukan kualitas produk secara keseluruhan. Selanjutnya ada key partners, yaitu pemasok bahan baku menjadi mitra penting dalam keberlangsungan usaha kue sus karena mereka menyediakan kebutuhan utama seperti tepung, telur, gula, dan mentega, susu, dan bahan pelengkap lainnya. Selanjutnya ada cost struktur. Dalam menjalankan usaha kue sus, biaya utama yang paling signifikan berasal dari bahan baku karena bahan tersebut digunakan setiap hari dan menentukan kualitas produk. Bahan baku utama meliputi tepung, telur, dan gula, dan mentega, susu, dan krim yang digunakan untuk membuat adonan serta isian. Struktur organisasi perusahaan, yaitu CEO Gina Nabila Diani sebagai perwakilan perusahaan di publik dan mengambil keputusan investasi serta pengawas hubungan pemerintahan dan pendorong pertumbuhan perusahaan dan pengembangan ekosistem bisnis. Selanjutnya ada manajer keuangan, yaitu Sylvie, menghitung estimasi biaya operasional dan belanja modal, membuat proyeksi keuangan jangka pendek dan jangka panjang, mengelola dana dagangan untuk proyek tertentu. Yang selanjutnya ada manajer marketing, yaitu Tika, menentukan tujuan pemasaran, brand awareness, lead sales, dan mengelola brand identity dan konsisten visual perusahaan. Melalui analisis dan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa usaha penjualan kue sus memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan, dan kombinasi antara kualitas rasa, strategi pemasaran yang tepat, serta pengelolaan biaya yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis ini. Dengan komitmen untuk menjaga mutu produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, usaha kue sus dapat tumbuh secara stabil dan berpeluang memperluas pasar di masa yang mendatang. Semoga perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah strategis untuk mengembangkan usaha secara lebih yang optimal. Terima kasih.